di recording ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi di ya tadi lah namanya podcastan ya. Setelah sekian lama, ini juga aku baru lagi sih Oh, eh, baru mulai lagi eh, setelah 4 eh, tahun apa ya kalau nggak salah. dengan berbagai macam cerita. Tapi aku Iya pikir emang apa ya? 2021. Iya benar. Dua Ternyata tahun, 3 atau 4 tahun yang lalu lah pokoknya. mm-mm. Tahu lagi dia. Jadi lebih ke apa sih? Ya, intinya kan kalau eh, untuk hal ini tuh kalau aku sih nggak jadi fokus utama gitu ya. Jadi lebih ke ya let it flow aja Mbak. Jadi kayak ya oke kita lanjut. Baiknya memang konsisten segala macam gitu ya. Tapi memang ternyata ada beberapa hal yang ya oke lah. Aku juga mengakui ternyata aku tidak sehebat itu gitu. Tidak Syutingnya mungkin bisa konsisten, tidak ngedit bisa bla bla bla. Nah, bla 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 di belakang layarnya itu yang repot. Harus punya tim, kasarnya gitu. iya. Cuman ini ya sebetulnya semangatnya tetap semangat berbagi sih. Kalau aku Ya. ngeliat juga kan dari beberapa ya kejadian peristiwa ada hal-hal yang memang kayaknya harus dibagikan deh gitu ke teman-teman yang Tapi ini menonton nanti ini naik juga juga. nggak potongannya di Instagram? Kayaknya enggak sih. Tapi nanti Enggak deh ya, daripada cobain. motong-motong ya, liar ya. Oke. Nah, ya intinya sih kalau bicara latar belakang mungkin tadi sih diawali dari semangat berbagi, Mbak ya, dengan Mm-mm. beberapa keterbatasan. Aku pikir kayaknya pas banget deh kalau eh, sekarang itu kan memang karena posisi aku sebagai seorang dosen, jadi temanya kayaknya mengarah ke sini deh gitu. Kan di Dosen tengah apa Pak? Sebutin. sekarang itu kan ya sebetulnya hal yang dialami aku juga dulu gitu. Saking luasnya informatika tuh kadang-kadang bingung kemana sih kita masuknya gitu Mbak ya. Tapi kan dari beberapa proses itu akhirnya kan menemukan beberapa pencerahan atau kayaknya gue di sini deh gitu. Nah, Hmm. menariknya adalah emang jadi ada istilah. Aku juga kemarin sempat ditanya sama mahasiswa aku, Pak, gimana menghadapi yang kritikal apa sih Mbak? Pokoknya yang usia-usia berapa yang bingung dengan jati diri itu nih Mbak. Itu kan harusnya di Terutama ya itu usia-usia. masa awal-awal kuliah tingkat awal tuh masih Heeh. sisa-sisa SMA, tapi dia harus sudah siap memasuki inilah welcome to the jungle istilahnya. Nah, Nanti izinnya dirimu pakai laptop kan di screenshot beberapa angle ya. Kan lebih oke cakep oke. kalau screenshotnya dari laptop. Tawa lagi deh. Tetap. Ya, jadi itu juga Ini sebetulnya udah aku alami direkam. tapi zaman gimana, Mbak? Udah direkam. Udah. Oh ya, Hal itu aku alami tapi setelah beres kuliah, Mbak. Justru anak-anak sekarang lebih cepat mungkin ya perkembangannya. Justru mereka pas zaman kuliah tuh udah mikirin gitu, Mbak. Kemana segala macem. Nah, aku memang menarik itu kan. Aku juga tahu-tahunya kan Mbak di lulusan informatika itu nggak langsung tahu ya. Aku pikir wah kayaknya sih kayak kalau nggak komunikasi kayaknya pendidikan deh gitu Mbak Dila tuh lebih ke sana gitu. Ternyata kan orang pada nyangka saya kalau nggak SE, SPD. Pernah jadi apa satu narasumber di sertifikat saya Fadila SPD. Saya bilang sejak kapan saya sekolah SPD? Oh bukan, bukan. Pernah lagi Fadila SE. Sejak kapan saya jadi SE? Loh kakak apa? ST, hah? Pada nggak ada yang percaya saya ST. itu dia itu makanya menarik banget sih malam ini tuh kayak ya sekalian juga aku mau nanyain beberapa hal yang dulu itu sempat jadi apa ya kayaknya memang harus ngobrol lebih dalam deh karena ya pasti ada cerita yang memang mudah-mudahan sih bisa jadi jawaban buat teman-teman yang mengalami kebingungan terutama khususnya ya yang ngambil jurusan informatika gitu ya kemana sih karena saking luasnya Mbak kadang-kadang menentukan di mananya tuh aku pikir memang ya
tempuh aja gitu mumpung kalian masih muda gitu. Tapi ya mungkin kalau dari pengalaman bisa lebih detail lagi, bisa lebih luas lagi. Ini kita masuk ke sesi pertama aja langsung, Mbak ya. Ini Ya, nggak pakai judul podcast kali ini adalah gitu, nggak perlu ya. nggak salah. Tadi kan itu apa sih podcast ada-adanya gitu, tapi ya dengan Tapi kan tetap ada judul. Mbak Dila jadi lebih sempurna lah gitu. Nah, bisa aja. Nah, ini ya yang nonton tuh kayaknya berapa ratus ribu orang mungkin nanti Mbak ya. Boleh Follower Mbak dirimu berapa YouTube-nya? Dila Makanya susah. saya bilang, promonya naikin ke IG, foto Heeh. kita lagi syuting gini, terus foto Mm-mm. depannya tag saya bantu Hmm. promo gitu loh. Oke Di oke oke di oke. apa di IG naik as a kolaborator di invite. Oh, mantap. Apa jual aja nama saya, oh salah ya. Ya, Eh, podcast kita kali ini berjudul bukan cuma ngoding, lulusan informatika ini menjadi penggerak literasi nasional. Siapakah dia? keren Gitu lah. ya, oh, salah ya. Harusnya situ ya yang promosiin. Udah itu pembukaannya udah bener sama Mama Dila, lebih enak kedengarannya. Enak kue kali. Nah gitu jadi Harusnya judulnya bukan itu ya, bukan cuma ngoding. Akan dibawa kemana sebagai lulusan informatika, oh salah ya. Kayak kuliah umum nanti. iya. Oke. Mbak, aku mau nyoba dulu dong. Screenshot silakan dengan pose terbaiknya. Kak, satu dua Dan tangannya tiga. tuh, sini dah Ya, ya. tangannya. Yang kelihatan nah gitu satu dua tiga capture. Dah satu. Nah, salam literasi langsung. Ya. Oke, Mbak boleh diceritakan dulu dong. Eh, Ya ini karena tadi yang nonton banyak dan nggak semua orang tahu ya Mbak Dila tuh siapa. Kemudian kayak ya sedikit latar belakangnya sih eh, sebagai lulusan informatika. Itu aja sih Mulai Mbak nih. mungkin. Ya, boleh Ya, diceritakan dulu Mbak sedikit tentang Mbak Dila itu siapa, aktivitasnya dan ya dulu latar belakang ngambil informatika gitu Mbak pas zaman kuliah. oke. Nah, saya memperkenalkan diri saya sendiri ya. Baiklah. Nama saya Fadila. Saya adalah, bentar takut mati tiba-tiba. Hmm. Nama saya Fadila. Saya adalah eh, penggerak literasi. Saya sebentar. Ya. Saya adalah penggerak literasi, mendongeng dan juga praktisi read aloud. Saat ini saya aktif di 8 komunitas, semuanya Banyak banget. berkaitan dengan literasi dan juga sebagai relawan di rumah sakit, yaitu relawan sahabat thalassemia di RSCM dan Ronald McDonald House Charity yang ada di RSCM dan juga memiliki rumah singgah. Kegiatannya tidak jauh-jauh dari dunia literasi. Banyak orang Ya. yang mengira saya lulusan kalau nggak sarjana ekonomi, Hmm. sarjana pendidikan, atau bahkan guru ya. Hah? Guru, saya bilang tidak. Jadi ketika kuliah, saya mendapatkan sekolah kuliah di perguruan tinggi negeri. Waktu itu saya dapat di Universitas Sriwijaya, Fakultas uh, Ekonomi. Saya ambil akuntansi. Tapi karena feel saya nggak di situ, saya hanya Hmm. satu semester pulang. Banyak yang menyayangkan, tapi hati kecil saya kayaknya nggak ini gitu ya. Hmm. Selama 6 bulan saya di sana, saya udah jatuh berapa kali, Ya ibu Allah. saya bolak-balik pulang ke Palembang gitu kan. Nah, akhirnya ketika kembali lagi ke Jakarta, saya lanjut lagi masuk bimbingan belajar. Kodarullahnya saya tidak diterima di negeri. Saya tetap kekeh waktu itu saya sebenarnya bercita-cita ingin jadi seniman.
Saya ingin masuk di IKJ, tapi karena tidak boleh dan akhirnya saya disuruh masuk di sebuah perguruan tinggi swasta yang terkenal di dunia komputer, yaitu Universitas Gunadarma. Ambil Hmm. apa ya? Saya juga bingung. Oh ya udah, akhirnya kata kakak saya udah ambil aja komputer. Nah, di Universitas Gunadarma ada 3 komputer, ada manajemen informatika, ada teknik informatika, dan ada teknik komputer. Saya mengambil teknik informatika. Pelajaran matematika yang saya nggak terlalu suka, benci mah nggak terlalu suka, akhirnya harus digeluti lagi. Bermainlah dengan segala macam turunan-turunan aljabar lah, segala macam tangen, sinus, alfa, kuadrat, segala macam. Dan bahasa pemrograman, pucatlah saya gitu ya. 3 tahun setengah di Gunadarma itu sudah bisa Hmm. lulus. Itu yang Hmm. aduh, aduh gimana ya kalau ada pemrograman bahasa C++ lah, bahasa Heeh. apa-apa-apa. Saya memang tidak menguasai, tapi ketika saya kuliah diambil logikanya ya. Jadi, nah Hmm. masalahnya adalah ketika lulus nih, jreng jreng jreng. Oh ya, saya di kampus juga aktif ikut magang sebagai petugas absensi barcode. Nah, di petugas absensi barcode tuh banyak yang memandang sebelah mata, apa sih tukang absen aja. Padahal di situ Gunadarma itu salah satu kampus yang absensinya menggunakan barcode, alat khusus, apa namanya, kartu Kartu ya. mahasiswanya di scan pakai Iya, barcode, barcode itu masuk ke RFID. sistem. Hmm. Betul, nanti sistem itu dibaca oleh alat, kita buat per kelas-kelas, kita laporan, terus dibuat menjadi absensi, nanti keluarlah absensinya bahwa si ini nggak sering kuliahnya, nggak masuk atau apa. Nah, itu sudah termasuk di dalam apa namanya salah satu teknologi ya. Terus ketika lulus, ini bingung dong. Aduh, saya kuliah juga begitu, nggak ini. Tapi kodarulahnya saya termasuk 10 lulusan terbaik dari Universitas Gunadarma. Ketika wisuda, ibu saya datang karena dia sudah menggunakan kursi roda. Hmm. Dia nggak bisa mendekat, dia melihat dari jauh. Dan nama 10 lulusan terbaik itu kan dipanggil satu-satu. Saya emang yang ketawa-tawa aja. Hah, geblek-geblek begini kuliahnya. Bisa, karena jujur aja di 1 semester terakhir itu saya jarang kuliah. Karena pas saya masuk di semester terakhir itu ibu saya kena stroke. Dan saya jarang banget kuliah. Saya hanya masuk kuliah itu kalau lagi ujian, UTS, UAS, kuis-kuis itu saya boleh dibilang kalau dikabari teman aja. Tapi Iya. ya mungkin sudah begitu skripsi sudah berusaha untuk terbaik, tapi karena jarang kuliah sambil ngurus ibu, saya sudah berpikir lulus nggak ya, saya lulus nggak ya, qadarulahnya lulus, ya itu 10 lulusan terbaik. Masya Begitu. Allah. Jadi itulah awal mulanya kenapa saya nggak sengaja memilih informatika, gitu Hmm. loh. Bukan karena dari hati sendiri. Karena saat itu dunia komputer lagi tren, lagi apa, kakak saya bilang, udah masuk aja. Ngapain sih jadi seniman? Hahaha. Saya bilang seniman juga kan pakai teknologi, ada alat. Iya, Ya iya. udah di komputernya aja. Saya bilang saya nggak mau komputer itu sebagai subjek utama. Saya mau komputer itu Mm-mm. hanya sebagai alat bantu dari profesi yang nantinya saya akan geluti. Iya. Apa itu kata saya, kata kakak saya. Mm-mm. Udah, kamu belajar dulu di ilmu komputer. Dia nggak tahu belajar di ilmu komputer tuh ada bahasa pemrograman, logika, Iya. istilahnya ya, main di Mm-mm. ini. Nah, untungnya ketika kuliah tuh bersama teman-teman udah belajar tuh buat program, dikit-dikit jual-jual program. Saya sama teman saya yang perempuan bagian ini, bagian merancang output tampilannya seperti apa, Mm-mm. tabel-tabel pengeluarannya seperti apa, Iya. gitu. Mm-mm. Ya, lanjut. Jangan ceritain semua satu cerita doang. Lanjut. Keren sih. Wadila tipe yang down to earth tapi ya 10 besar dong. Itu Gunadarma loh, bukan main-main. Sekarang susah masuk. Dulu masih agak mudah beasiswa dulu waktu di tahun pertama. Iya. eh Waktu awal yang saya masuk Mm-mm. sekolah negeri itu saya dapat beasiswa. Waktu tahun kedua Mm-mm. saya masuk lagi enggak gitu loh.
Tapi dulu udah punya ketertarikan nggak sih di bidang literasi atau ya kayak ada momen misalkan titik balik atau apa yang bikin akhirnya Mbak Dila udah deh gue ke dunia literasi gitu Mbak. Enggak, saya cuma senang baca. Dari kecil itu keluarga saya, ayah, ibu saya ada darah seni, Mm, ayah saya senang baca dan kebetulan ayah saya seorang ustadz kampung ya. Jadi buku-bukunya tuh banyak buku-buku banyak ya. agama. Mm-mm. Dia senang baca dan kodarullahnya dia meninggal ketika saya baru usia 6 tahun lebih baru lulus TK. Jadi kenangan dia tuh cuman ya suka membaca gitu. Ayah Mm. saya suka membaca, ibu saya suka membaca. Dunia literasi saya belum tahu seperti apa, tapi karena saya senang membaca, ketika di apa namanya dia meninggal, melihat di kamarnya buku-buku agama yang bagus-bagus gitu ya, berpikir bahwa ini saya terusin, untungnya tetangga dekat rumah, Pak Ustadz juga, dia minta buku-buku itu buat dibawa ke masjid. Alhamdulillah. Terus ibu saya sudah dari kecil memperkenalkan saya puisi, memperkenalkan saya teater. Saya Mm-mm. senang baca-baca Seninya puisi itu itu dari udah kecil. dari kecil ya Dari diasah. TK itu Mm-mm. pernah ikut lomba. Nah, ketika SMA itu karena saya suka puisi, saya senang menulis ya, bakat itu ada. Saya buat pidato, Fadila deh yang wakilin, Fadila. Kalau puisi, pidato, terus, nah menulis. Nulis waktu itu tema tentang museum gitu. Karena saya memang dari kecil ayah sama ibu saya mengajarkan saya tentang museum. Jadi di otak saya ini udah I love museum a lot gitu loh. Museum apa aja, hayo jalan bersama ibu saya. Nah, Mm. mungkin dari karena suka baca, suka dengan dunia-dunia yang berkaitan dengan bagi orang aneh lu ya, kok suka-suka yang begitu sastra, Mm-mm. museum tuh kan bagi sebagian orang, ih apa sih anak kecil ngomongin museum, ngomongin puisi kan seperti itu. Nah, tapi belum tahu tuh, oh ada memang khusus literasi yang memang mengarah ke dunia yang spesifik kita menyebutnya. Ya, Oke, lanjut. ini memang ya sebetulnya saling berkaitan tapi agak ini ya agak Hmm, berjauhan ya. Maksudnya kayak ya tadi dunia teknologi yang eksak banget gitu kan ya. ya, Kalau salah hitung, salah apa nggak bisa running tuh aplikasinya. Tapi betul. dunia seni dunia yang memang sangat adaptif, fleksibel gitu ya. Ya, Kadang-kadang nggak ada benar salah kan, justru lebih bagaimana ya menikmati suasana segala macam. Mbak, kalau disimpulkan sebenarnya udah berapa tahun sih Mbak? Kalau Mbak lihat di dunia literasi ini tuh udah berapa tahun sih Mbak Dila? saya di dunia relawan, literasi relawan lah nyebutnya. Saya nggak pernah mau nyebut pegiat atau apa. Di dunia literasi sebagai relawan baru 10 tahun. Baru ya. Baru. Banyak yang lebih di atas saya, baru. Jadi di atas langit masih ada langit gitu. Iya, benar. Banyak senior-senior saya udah belasan tahun, tapi sebagian dari mereka ada yang sudah tidak berkecimpung lagi di dunia literasi, ada yang masih tapi tidak terlalu aktif ya, tergantung ini saja lah udah apa passionnya masing-masing ya. Nah, dari ya saya sedikit aja sebelum masuk ke pertanyaan yang utama. Dari Mm-mm. masa perkuliahan itu yang paling berkesan itu apa sih Mbak di informatika? Selain tadi ya pasti akan lebih banyak hitungan. Sebenarnya lebih banyak kesulitannya kan ya sebetulnya kalau kalau menurut Mbak Dila yang paling berkesan selama masa kuliah itu apa sih? Sorry, kalau di komputer ini kan kayaknya jarang ya, mohon maaf, perempuan yang ngambil Ya, komputer gitu. benar-benar. Cuman, Jadi gini, kalau ditanya apa yang buat saya senang kuliah, jujur selama 3 tahun setengah itu nggak ada yang buat saya benar-benar senang. Karena apa? Saya, jadi di Higun itu kalau anak teknik informatika tuh kelasnya IA. IA tuh ada hmm, 5 kelas. Kodarulahnya saya masuk di kelas 1 IA 01 dari kelas 1 sampai kelas 4. Kan tiga hmm, tahun setengah.
Jadi teman-teman saya itu orang pinter semua. Sekelas tuh benar-benar di IA 01 tuh benar-benar orang pinter yang kata orang gila, kutu buku semua. Jadi ketika mereka ngobrol apa Mm-mm. bahasa pemrograman gitu, saya masih senyum, senyum, senyum gitu ya untuk bahasa pemrogramannya. Tapi ketika Iya, iya. bersaing dengan ilmu dasarnya seperti Mm-mm. fisika, Mm-mm. kimia, matematika, ilmu alam, ilmu budaya dasar, saya bisa ngikutin gitu. Tapi ketika berbau logika ini ya, tapi kalau misalnya dia logika, saya masih bisa masuk. Tapi kalau udah bahasa pemrograman, Mm-mm. saya yang karena balik lagi, ternyata menjadi seorang sebenarnya teknik informatika yang IA 01 saya itu lebih ke programmer dan analis Mm. program. Gitu ya, bukan hanya Oke. programmer dasar, karena kalau programmer dasar Mm-mm. bisa ke manajemen informatika. Dia Iya. lebih ke analis program, jadi dia harus bisa juga jaringan, dia harus bisa Perancangan desain, ya. bisa apa. Mm-mm. Nah, jadi saya berpikir, waduh, kompleks sekali nih ya. Saya nggak bisa semua gitu, tapi nggak apa-apa, Mm-mm. lulus dulu aja. Saya Iya. buktikan bahwa oke, walaupun saya nggak suka, saya harus bisa tetap lulus gitu. Mm-mm. Dilalanya ketika semester berapa ya waktu itu? Tangan saya terluka. Tangan saya terluka, mau pulang dari praktikum, saya megang dinding, ternyata yang saya pegang itu seng. Ya Begitu Allah. saya pegang seng, gitu ya, pegang Mm-mm. seng, itu Mm-mm. karena nggak mau dijahit, masuk rumah sakit, tapi nggak dijahit, cuma di puskesmas doang. Akhirnya ketika saya takut, begitu ketika uratnya tumbuh, begini, gantung. Dan Sempet selama gitu ya. masa kuliah dengan tangan begini, orang tuh suka Mm. nyangka saya bercanda gitu. Salaman tuh ada kayak jelet gitu. Hmm. Bercanda. Jadi kalau saya mau salaman tuh saya giniin dulu. Nah, itu sempat Hmm. mempengaruhi kepercayaan Iya. diri saya. Aduh, Mm-mm. kalau nanti Mm-mm. saya ngobrol sama orang atau apa, tapi ya sudahlah gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi balik lagi karena saya senang menulis, jadi ketika misalnya laporan fisika praktikum, walaupun saya nggak ngerti gitu ya, tapi karena saya suka menulis, bisa ngarang, Mm-mm. ya laporan saya nggak jelek-jelek banget. Ditambah Mm. lagi saya nggak mikir jadi bem-beman tuh dulu karena udah hati setengah hati mau kuliah. Aduh, aduh, aduh kan gitu. Jadi saya lebih Mm. aktif ke selesai kuliah, saya aktif ke barcode-nya. Udah cari sesera, udah nyari duit dah lah istilahnya gitu ya. Mm. Jadi masa kuliah yang saya senangi adalah ketika eh, saya harus sekelas dengan orang-orang pintar dan teman-teman saya, sahabat saya itu sepasang suami istri sekarang itu orang pintar, saya banyak belajar dan support sama mereka. Ayo, ayo, Mm. kamu bisa lulus, kamu bisa lulus. 3 tahun setengah kita hantam kita lulus. Nah, Iya. sedihnya ketika lulus orang pada terima tuh beasiswa untuk S2 Mm. semua mayoritas di kelas saya karena kelas pintar semua. Saya nggak bisa melanjutkan karena ya itu ketika saya mau lulus, ibu saya kena stroke. Iya. Jadi mau lulus aja udah lulus, kata ibu saya, udah terusin aja, nggak bu, nggak apa-apa, saya kerja dulu. Nah, justru setelah lulus saya baru menyadari bahwa oke, saya kuliah di IT memang mungkin nggak passion saya, tapi setelah saya kuliah kemana-mana dan bisa di cerita selanjutnya. Kenapa lanjut? Oke. Mm. Kaca Jadi kuliah tuh orang ada aja. udah Mbak. Ya, cocokin contekan kamu sama contekan aku, Cak. Ya itu ya enggak panduan aja. Eh, Ternyata udah kuliahnya susah di kelas unggulan juga lagi ya. Tapi karena itu Dan mungkin teman-teman jadi kebawanya saya kebawa lulus semangat rata-rata, untuk memberikan yang terbaik ya. ya tapi jadi kayak patah arang dulu. Ih, hebat banget. Apalagi setelah lulus kerja di sini, si luar negeri, si B di perusahaan ini, si ini pegawai
Inggris ini jadi ahli ini, ahli ini. Mm-mm. Oh alah, ada sih sedikit rasa minder siapa saya cuma relawan literasi ya. Tapi semua orang punya jalan hidupnya. Dah, itu Oke, aja lah. sip. Thank you, Mbak. Tapi boleh menyinggung sedikit ya. Poinnya Hmm, sebetulnya ketika Mbak Dila kerja itu ya walaupun nggak penuh tapi kepake kayak ilmu-ilmu yang ya minimal kita nggak gaptek-gaptek amat gitu Mbak ya. Mungkin Mbak Dila ya mengoperasikan jangan komputer bisa salah. mungkin ya kayak gitu Tak, ya. jangan salah lebih dari ketika saya pertama kali ada saya bekerja buka saya sebagai sekretaris dari JICA, Japan International Cooperation Agency, Kementerian ya. Jadi itu artinya belum kepake. Tapi yang lebih kepake adalah kemampuan berbahasa saya, yaitu Hmm. translator bahasa Inggris, terus meeting, menerangkan ke bos saya, dan membuat resume rapat pun hanya 2 bulan. Tapi ini bahasa gitu kan. Nah, yang kedua, saya ikut di proyek Bank Dunia di Kementerian Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Masalahnya adalah pada saat pengadaan barang harus membeli laptop dan kamera digital. Saya dong, mereka kasih spek tuh para panitia pengadaan. Saya bilang, ini spek udah bawah situ. Saya Mm-mm. kasih masukan, kok lebih tahu ya? Saya nyengir aja, kok Ibu Fadila tahu? Saya nyengir aja. Terus proses perekrutan proses perekrutan konsultan, proses perekrutan konsultan, terus membuat, jadi kalau proyek Bank Dunia terus membuat no objection letter, everything, most of them in English, walaupun uh, uh, sebagian Indonesia, tapi no objection letternya in English, karena balik lagi saya punya basic dalam bahasa Inggris. Oke, dan ketika buat dokumen apa-apa, nah, merubah mindset, balik lagi, mohon maaf ya, pegawai negeri dengan konsep bahwa kita tuh punya kepres sekian gitu ini untuk pengadaan barang. Iya, tapi ini kita proyek Bank Dunia. Jadi mengenalkan konsep Bank Dunia seperti ini dikombinasi dengan kepresnya Mm-mm. pemerintahan, tambah saya harus membuat coding. Kan itu harus ini kan harus dicatat, dikodingkan. Oh, itu ilmu banget gitu. Dan Mm-mm. di situ IT udah kepake. Nah, Iya. ketika udah selesai proyek Bank Dunianya itu hampir setahun, saya diterima bekerja di asuransi Adira sebagai jeng 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 procurement officer. Di situ saya harus merekomendasikan, orang IT bingung. Kok Mbak tahu? Mereka mau beli server. Saya Mm-mm. bilang kenapa nggak gini-gini? Wah, lu tahu dia? Tahu dong. Terus mereka mau membeli software-software ya. Mm-mm. Software-software ini. Saya tanya ini gini-gini. Tinggal yang saya tanyakan berapa masa garantinya, perpanjangan garansi. Oh, kamu tahu? Tahu. Nah, puncaknya adalah selain tadi pembelian server, pembelian laptop, pembelian apa namanya software-software, termasuk pembelian untuk desain pakai Apple. Puncaknya adalah, oke Fadila, kita akan membuat sebuah aplikasi yang baru, procurement. Aplikasi Mm-mm. budget sudah ada, oke. Terus Mm. saya harus apa? Ya udah, kamu mempersiapkan. Jadi, saya mempersiapkan satu, master data all, master Mm-mm. data harga, master data user, Mm-mm. walaupun dibantu oleh anak-anak manajemen training. Kedua, kamu harus UAT Kak Fadila. Oke, saya harus UAT. Nah, yang buat saya kesel adalah ketika launching, IT yang megang itu sampai 8 orang, 3 divisi. Satu divisi, 3 departemen. Mm-mm. Kurang lebih 8 orang tuh. Jadi ada orang jaringan, ada orang aplikasi, ada orang apa, 3 ya. Mm-mm. Sementara di procurement officer hanya saya, termasuk memberikan training. Training itu ada levelnya. Level user create, Mm-mm. level approval, dan level head.
Itu Mm-mm. saya yang semua buat panduannya. OMG. Mm. Jadi udah UAT-nya ini, terus saya bilang, oh ini salah nih tampilannya ini Kak, tampilannya lo mau gimana gitu kan. Mm. Terus intinya nggak ngerti ya bahasa pemrogram, gue buat alurnya aja. Oke, lo buatin deh flowchart, Mm. buatin alur, mau tampilannya apa, saya tuh yang buat. Sampai nge-training si user-user gitu kan. Termasuk kalau ada kelok passwordnya mereka yang ditelepon saya bilang kan ada orang IT, nggak ada ke Kak Fadila dulu aja, aduh jadi Bu, ini saya user ID ngomong lantar ke IT, ya udah Kak di WA gini, nah terus ketika jaringan di lantai saya itu lantai 8 trouble, IT cuma nanya ada Fadila nggak. Coba kasih ke Fadila, ngapain saya bilang gitu. Nggak Ada. biasa Kak, katanya cekin IP-nya berapa gini, ya udah saya ngecek IP Hmm. sekian 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 sekian. Oke, sebentar dan jadi setiap kali ada trouble lantai saya yang depan kenapa kak cekin IP ya, ya ini anak IT kurang ajar di atas nih. Ini Nah jadi di situ yang saya iya iya. ngerasain oh manfaatnya, dan yang Mm-mm. hebatnya waktu live itu saya sampai hampir jam 1 di bawah di lantai 8 tuh saya sendiri dari procurement, mereka di Mm-mm. atas berdelapan. Jadi ketika udah live, oke Fadila trial gini, oke Fadila selama seminggu, wow saya termasuk orang most wanted, orang mau pakai sistem itu kan, bentar-bentar Iya. gitu. Sampai saya bilang sama bos saya, bisa nggak saya nggak megang regular purchasing. Oke, Mm-mm. regular procurement ya udah kamu nggak pegang. Saya Mm-mm. jadi help desk dulu aja mau nggak mau. Sekarang kadang lagi di kamar mandi, lagi mau pipis, lagi mau makan. Fadila, sistem saya keblok. Fadila, saya kok sampai ke arah budget pun. Ibu punya budget Mm-mm. nggak? Ada. Ya udah ibu pakai budgeting ini. Tanyain dulu dong sama orang Mm-mm. budget. Ibu nanya gitu sampai mengarahkan ini budgetnya tinggal berapa, kita screenshot, Allah Akbar. Itu yang menurut saya wah gila ya, kepakainya di sini ya, walaupun nggak Mm-mm. secara langsung saya menganalisa. Nah ketika saya jadi relawan, dunia dunia pembelian pembelian itu nggak kepake, ada Mm-mm. lagi dari sisi IT-nya yang bisa terpakai. Pertanyaan selanjutnya. Ini Ya. keren banget sih. Aku simpulkan Badila itu setara dengan beberapa tim tadi ya, dan akhirnya Tim, jadi orang penting di perusahaan nah, tahu sampai IT, sampai bisa IT menentukan selama kerjaan sendiri gitu ke pimpinan tuh ya. Pokoknya kerjaan saya ini gitu. selama hampir itu saya kena depresi ringan karena Hmm. dihantam persiapan master data, master Hmm. user, master harga, terus nama-nama orangnya, approval bertingkat soalnya secara sistem gitu ya. Ya. Jadi pada saat UAT saya kena depresi ringan tuh muka saya nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa, cuman gini dah. Seharian gini nih, ada ini lagi depresi nih. Ini urat saraf saya cuma gini, makanya kata orang, ih ramah sekali dari pagi sampai malam senyum. Jangan, saraf gue itu begini aja. Karena saking apa? Apa kaku, rasanya Epek, kaku gitu. under pressure tinggi, Mm-mm. semua muanya saya, reguler juga saya, ya begitu dah. Tapi ujung-ujungnya pinter sih. Pas jadi pinter saya mau mikir begitu aja dah udah. Iya, ya udah dilatih dengan kesulitan di Iya, biasa perkuliahan. dimak-makan. Jadi pas ada kerjaan Makanya kayak gitu kuat, kuat nggak oleh tantangan. nggak nggak kaget banget, nggak sampai tipes, cuman ya lumayan deh sampai Lumayan lah depresi ringan ya. ringan. Aku wah itu kebayang sih kerjaannya berat banget tuh. Mbak lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Mangga, mangga. Sebenarnya pertanyaan sih langsung ke ini Mbak, pertanyaan berikutnya tuh dari ya 10 tahun tadi ya sebagai seorang relawan yang dengan latar belakang teknik informatika gitu Mbak ya. Mhm. Kira-kira ada proyek atau kegiatan apa sih terkait literasi yang paling berkesan selama 10 tahun ini? Banyak ya, kalau ditanya apa mah banyak ya. Dari segi dongengnya, dari segi yang jelas, ketika saya mulai terjun ke dunia literasi itu adalah ketika ibu saya kena stroke. Habis saya Iya. lulus, Mm-mm.
saya bekerja di Sukabumi selama hampir 2 tahun setengah di Mm-mm. apa proyek Bank Dunia untuk Kementerian Kesehatan. Kemudian pulang ke Jakarta, saya diterima di asuransi Adira, ibu saya sudah sehat. Nah, ketika saya berhenti bekerja dari Adira, itu mau enhancement kedua. Saya bilang, oke, saya akan berhenti, tapi saya one man notice ya. One man notice karena anak saya nih mau enhance sistem yang saya bilang di awal itu, mau Iya. enhancement gitu. Jadi saya enhance dulu yang kedua, baru saya berhenti. Nah, ketika saya sudah siap naik sedikit lagi sebelum saya resign, itu benar-benar saya sudah siapkan persiapan enhancementnya nggak terlalu banyak, tapi Mm-mm. udah siap anak saya naik, baru saya berhenti. Itu saya tenang gitu kan. Saya pindah ke kantor internasional NGO, di mana country directornya adalah bule, tapi sebagian orangnya orang kita, tapi most of them using in English. Makanya Inggris saya, teman-teman, walaupun Anda IT, jangan lupa pelajari bahasa. Jadi jangan sampai bisa bahasa Inggris itu hanya karena harus buat pemrograman Mm-mm. if then else Ke- condition, if ini dan ini atau buat apa namanya, buat apa kondisi-kondisi yang memang Mm-mm. template-nya memang sudah ada di bahasa Iya, pemrograman. Dulu kita banyak pakai C++ kalau nggak salah, sama bahasa mm-mm. pemrograman apa ya? Sampai C++ sekarang emang tuh bukunya. kuat sih Kalau si sekarang plus-plus kan tuh udah jadi andalan macem-macem juga. gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, jadi ketika ketika itu bahasa Inggris jangan di ini, apalagi kita akan Mm-mm. banyak bergerak di bidang IT yang kiblatnya itu memang bahasa Inggris gitu ya. Mm-mm. Kita akan banyak bertemu dengan orang asing. Jangan kita cuma bisa di atas kertas ketika buat pemrograman kita harus presentasi ang eng gitu. Makanya tetap bahasa itu siapapun Anda, walaupun mohon maaf, cuma relawan lah Fadila gitu. Mohon maaf, saya relawan tapi saya banyak berurusan sama orang-orang bule gitu. Nah, salah Mm-mm. satu yang paling berkesan adalah ketika tahun 2017 pertama kalinya saya 2015 pertama kalinya saya ikut festival, 2016 pertama kali saya ikut festival dongeng internasional Indonesia. Terus ke waktu itu di tahun 2023 ada FIS, Federation is as Federation seluruh storytelling di sekitar Asia dan ada beberapa negara lainnya Iya. itu mengadakan FIS Confederation, FIS Conference itu di Perpustakaan Nasional di tahun 2023, nyambung dari 2 hari FIS Conference nyambung dengan Festival Dongeng Internasional Indonesia, di mana berkumpul hampir 50, 30, ya hampir 50 pendongeng hampir seluruh dunia, ada yang UK, Scotland, Rusia, Australia, India, Singapura, itu mereka berkumpul semua di Indonesia dan workshopnya pun everything in English. Karena kan memang internasional, itu sangat berkesan. Untungnya saya bisa bahasa Inggris itu. Kedua, sebagai relawan, kalau kan tadi 8 komunitas ya, Mm-mm. 1001 buku waktu itu jambore terakhir di tahun 2015, waktu itu OTBA Olimpiade Taman Baca itu Mm-mm. melibatkan hampir lupa saya 30 taman baca hampir di seluruh Indonesia ya, jauh-jauh pada datang untuk hadir di Olimpiade Taman Baca itu. Iya. Terus saya juga apa namanya, selain yang skala internasional, saya bisa ke pelosok-pelosok, belusukan, ke kampung-kampung, ke tempat-tempat terpencil, desa-desa untuk bertemu dengan anak-anak langsung, membawa buku dan mereka selalu bilang, aku ingin ketemu kakak dari Jakarta. Lah, saya bilang, Eh. bedanya kakak dari Jakarta? Beda kak. Ya bedanya apa? Beda. Akhirnya dia ngintip-ngintip. Ada apa? Saya bilang pengen lihat kakak dari Jakarta. Ya udah lihat. Ih gendut kakaknya. Gitu mereka. Ya memang gendut. Mau dibacain nggak?
boleh baca apa Kak? Baca buku yuk, duduk. Duduk, nyanyi, cuman sekedar ngobrol-ngobrol, cerita. Senang nggak dengan bukunya? Itu mereka senang banget gitu loh. Dan Mhm. kita kayak yang, OMG, bahagia itu sederhana ya gitu. Terus sebagai relawan di rumah sakit, melalui buku, melalui cerita, kita bisa berbagi kebahagiaan. Cerita itu kan sekarang buku anak di Indonesia beragam banget gitu ya. Banyak ya. Lihat mereka tersenyum walaupun ya Mhm. mohon maaf sambil dongeng mereka pakai infusan, Iya iya. pakai bukan infusan malah pakai apa namanya tabel oksigen, Iya. kabel oksigen terus mereka didorong terus ngelihat kita cuman yang manggut manggut karena itu pasien kanker. Habis itu mereka cuman senyum, ya ampun, kayak aduh dia tersenyum gitu. Pas mereka mau pulang ke kamar, boleh nggak saya anterin? Itu aja. Itu kayak kebahagiaan bahwa bahagia itu sederhana ya, nggak bisa diukur pakai uang, nggak bisa diukur pakai apapun ya. Dengan melihat seorang anak tersenyum walaupun mereka dalam kondisi sakit itu luar biasa. Jadi menjadi Iya. relawan itu bukannya karena kita ngerasa sok hebat enggak, tetapi dengan segala keterbatasannya kita bisa membuat anak-anak itu bahagia dengan cara yang sederhana. Masya Allah. Udah Ya, begitu. menginspirasi sekali. Biasa Tapi aja. katanya memang kalau yang disampaikan itu berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan hal Hmm, yang dirasakan emang beda sih. Nyampainya tuh katanya Pak karena gitu. hati-hati yang main. Itu dia. Jadi Nggak kalau nanya, sekarang sebagai relawan ilmu IT-nya kepake di apa gitu. enggak udah lah barusan. Ini kalau kulihat Mbak Dila ini Enggak ada lagi nih sebagai relawan. Ada ilmu baru nih. apa tuh? Jadi gini, sekarang ini kan kalau relawan dibuka ada khusus relawan satu, relawan untuk TikTok ya. Kedua, relawan untuk ngisi sosial media. Beda dengan TikTok ya. Ada TikTok, Mhm. ada sosial media tuh sosmed, IG misalnya. Terus ketiga untuk konten kreator. Ya, Keempat sebagai eh, buat narasi apa sih? Buat konten narasi, pokoknya konten yang kreator. bagian dia buat-buat narasi lah gitu ya, caption apa Mhm. gitu. Nah, saya berpikir jadi relawan nggak kepake nih ilmu IT saya. Jangan salah. Ketika saya di 1001 buku, ternyata 1001 buku itu ketua saya, ketua divisi laba-laba, jaring laba-laba, yaitu ketua Mhm. divisi taman baca dan distribusi buku adalah orang IT. Ya, dirimu kenal salah satu idola kita, mentor Iya. kita yaitu Mas Mhm. Ical. Dia adalah orang Oracle gitu ya. Nah, dia bilang, "Saya pakai sistem." Ya udah, gimana caranya, Mas? Belajar aja sendiri. Belajar. Oke. Saya pelajari. Jadi ada mekanisme ini data, seluruhnya tinggal tarik ketika mau SPD. SPD Mhm. itu adalah sort, pack, distribute. Terus Ada kala ketika orang akan memasukkan kebutuhan. Saya mau taman baca udah lama nggak input. Ketika mereka itu umumnya sih kita yang input atau mereka yang input setelah sekian tahun atau setelah hampir 3 tahun nggak nerima buku. Itu bisa ditariknya bisa pakai data Excel, convert ke Excel, atau bisa ditarik secara manual. Nah, itu sempat mau enhance. Udah saya rancang tuh enhancementnya. mhm. Terus Uh, ini kenapa mati, Kak? enggak lanjut aja lanjut Mbak bentar. Ah, udah saya rancang tuh enhancementnya. Ini listnya, ini. Oke, Fadila. Beberapa yang simple-simple kayak kolom edit, apa-apa. Udah dan. Ketika mau enhancement tingkat 2 nanti ya, saya nggak sempet gitu ya. Proses penarikan datanya juga udah jadi lebih sempurna. Jadi ketika ketika sudah mau SPD, saya yang bagian narik deal, tarikin data gitu kan. Udah lebih canggih lah, udah lebih rapi. Nah, itu kepake ilmu saya. Nah,
ternyata Mas Ical keluar dari 1001 buku sebagai ketua karena dia sibuk, kesibukannya. Dan akhirnya sistem lupa bayar website itu. Jadi tidak ada lagi website. Ya udah, saya tetap ngelola sampai sekarang 1000 data plus plus as manual pakai Excel. Masih saya kelola sampai sekarang. Mana yang harus saya edit, saya ini tetap, insya Allah saya tetap terjaga. Sebelum orang-orang zaman dulu kan ada uh, data-data komunitas lain yang memang sekarang sudah lebih hebat. Terus setelah tidak megang sistem itu lagi, nah era real, era apa, memang saya tidak pakai CapCut ya, tidak pakai aplikasi macam-macam. Saya hanya menggunakan real original yang ditawarkan oleh IG ya. Instagram atau Facebook. Iya, Tapi karena mungkin ada darah seni juga di diri itu dia saya, sih. ya bagi saya biasa aja saya ngedit segala macam. Tapi buat orang yang menarik tuh bukan video kamu, tapi memang kegiatan kamu udah menarik Ya. gitu. Ditambah Mm-mm. kodarulahnya karena seneng nulis, Mm-mm. jadi caption-caption yang saya nulis kadang-kadang pernah megang sampai 7 akun. Mm-mm. Saat ini saya hanya megang akun dua, dulu 7 akun. 7 akun tuh 3 komunitas. Itu captionnya saya buat sampai pernah Mm-mm. ketuker saya posting Oh pribadi gitu. karena liar gitu kan karena lagi ngucapin hari raya apa oh ini ketuker gitu kan. Tapi yang jelas dengan kemampuan menulis, buat caption, buat ini hashtag segala macam, sebentar aja Mm-mm. duduk sampai kata temen saya, kamu kan kalau buat hashtag, kamu kan kalau buat caption tuh kayak buat karangan. Oh bukan, sengaja saya buat detail jika suatu saat saya punya ide, saya ngerasa bahwa oh itu saya pernah, saya tinggal Mm-mm. buka, saya tinggal search keluar, Mm-mm. oh oke, itu bisa jadi sumber inspirasi. Jadi Iya. buat teman-teman di sana yang ngerasa bahwa kok nggak ada bantuan yang datang ya, kok nggak ada donatur yang datang, hello, kalian sudah isi apa di Mm-mm. Instagram atau sosial media kalian, jangan Iya, iya. plek ketipak ketiplek 50 foto nggak ada caption Mm. apapun, Nggak ada atau ceritanya gitu ya. nah, nggak ada cerita Mm-mm. apapun. Atau kalian hanya buat kegiatan hari ini. Ya apa yang dilakukan? Terus bawa inilah kegiatan kami. Jika ada beberapa taman baca yang sudah rajin. Jika Anda mau berdonasi, silakan hubungi gini gini gini. Mm. Atau di profile atau di bionya sudah ditulis bahwa Iya. taman baca ini, alamat ini, kami membutuhkan buku apa. Mm-mm. Bahkan ada beberapa yang bionya udah rapi ya. Kalau klik ini WA, klik ini Mm-mm. profil, klik ini langsung link kemana, kemana Mm-mm. gitu. Tolong rapikan itu sebelum kamu teriak bahwa kok nggak ada orang yang peduli, gimana orang mau tahu gerakan kalian Mm-mm. apa. Kalian nggak Betul. pernah posting, kalian nggak pernah, kami tetap jalan kok Kak. Walaupun kami nggak pernah posting kegiatan ini. Tapi kok nggak ada yang ini? Nah, Mm-mm. gimana orang tahu siapa kamu, apa yang kamu kerjakan. Ya. Makanya orang selalu bilang sama saya, ih rajin banget ya, apa-apa yang dikerjain semua diposting. Oh bukan, itu saya anggap sebagai portofolio saya. Jadi ketika Ya. orang mau tanya, Kak, minta video dongeng dong. Kak, boleh minta video kakak read aloud? Oh, silakan cek Instagram saya. Itu Mm-mm. saya sudah taruh semua, saya Asik ngerjain ya. apa Mm-mm. aja itu adalah portofolio saya. Jadi saya nggak perlu harus minta videonya, nggak, minta ini Mm-mm. semua ada di situ. Jadi Iya, iya. memang harus ada waktu sendiri ya. Kadang dalam Mm. kalau nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan yang padat, dalam sehari itu saya langsung up 7 video, Mm. kadang-kadang up 4 gitu. Emang text time, tapi apa, worth it kok, Worth it ya. seimbang dengan apa Mm-mm. yang nantinya kamu akan dapatkan. Nah, jadi Mm-mm. uh, yang masih bermanfaat untuk saya di IT saya yaitu dengan naikin postingan, membuat ini ya. Memang saya nggak mungkin bisa kayak orang-orang yang pakai cap, tapi saya pelajari nih orang-orang yang pakai CapCut, pakai Mm. apa namanya video-video. Memang secara tampilan bagus, cuman tapi kalau kita lihat harfiah isinya nggak ada isi yang terlalu ini. Karena Mm-mm. apa? Tidak diimbangi oleh Apa ya? Mm. caption atau Ya. narasi yang lengkap. Mm-mm. Mm-mm. Begitu. Ya kadang-kadang orang juga bosan juga ya ngelihat template template Ya, itu. Beda dengan betul hasil betul. Jadi karya. jangan bilang bahwa ngapain sih sering-sering posting, oh gini doang.
Gak apa-apa kalau kamu nggak ada waktu buat reel yang cakep, postingan karusel biasa atau feed biasa, gak apa-apa. Tapi dengan narasi yang lengkap atau narasi yang minimal menggambarkan apa sih yang kalian kerjakan kan gitu. Mbak, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang agak serius. Ini kalau aku lihat kan Mbak Dila ini paket komplit ya, Wah, paket komplit apaan sih paket dari komplit? lulusan teknik informatika yang punya Hmm, skill tadi literasi ya berbahasa Inggris, juga kemampuan komunikasi yang baik, membangun jaringan segala macam. Nah, aku hmm, pengen ini Mbak, ini kaitan dengan mahasiswa ya. hmm. Menurut Mbak Dila gimana sih cara menginspirasi anak muda ya khususnya mahasiswa teknik informatika Mbak nih, adik-adik kita aduh. Biar Suaramu agak mengecil, oh makanya saya gitu. beginiin kuping saya. Ah. Coba aku nggak pakai ini. Nah, udah Sekarang kencang. gimana Mbak? Kencang, kencang, kencang. Nah, aku ini ulang dikit sedikit ya. Mbak Dila ini kan paket komplit yang Komplit. lulusan teknik informatika yang punya skill literasi, kemampuan berbahasa Inggris, juga ya komunikasi yang baik, terus tadi Penulis, punya penulis. menulis juga ya, terus ya beradaptasi juga berjejaring segala macam. Ini kaitan dengan ini Mbak pertanyaannya, gimana sih cara menurut Mbak Dila menginspirasi anak muda khususnya adik-adik kita mahasiswa teknik informatika ya biar peduli mereka terhadap literasi. Karena kan kalau aku lihat juga Mbak Dila pengalamannya langsung di perusahaan-perusahaan gede ya, perusahaan-perusahaan asing. Kok juga. Yang tadi juga kan yang hibah Bank Dunia segala macam itu ya kebayang sih kalau nggak punya skill-skill yang kemampuan kompetensi yang tadi Mbak Dila Hmm, sampaikan. Ini gimana Mas sih Mbak cara ya menginspirasi adik-adik kita lah di teknik informatika biar peduli gitu terhadap literasi salah satunya tadi sebenarnya udah disampaikan ya bahasa Inggris itu penting segala macam karena hmm. ya kalau udah dihadapkan pada harus ngomong segala macam kitanya nggak bisa juga itu jadi Susah. sebuah kelemahan juga ya bukan kekuatan gitu itu Mbak pertanyaannya Mbak. Nih yang saya lihat anak-anak IT sekarang, karena mereka biasa nunduk deret gitu ya. Kadang mereka lupa bahwa dunia itu bukan hanya yang di depan mata. Oke. Ada dunia nyata di luar sana. Mm-mm. Nah, kadang saking asik ya buat program, mereka nggak punya teman gitu kan. Oke. Mereka jarang ngobrol. Iya Anak-anak ya. IT untungnya di kantor saya yang dulu, yang di asuransi Adira tuh separoh gokil, gitu ya, gaul, Mm. Mm-mm. separoh memang introvert gitu. Cuman Iya. ketika ngobrol sama saya, mereka bisa nyambung karena saya juga berusaha oh nih yang introvert gini, ini yang Mm-mm. agak gaul begini. Tapi Iya. dari situ memang mereka harus karena mungkin memang dunianya ya begini aja terutama anak-anak programmer ya beda dengan anak programmer anak teknik jaringan gitu ya beda dengan anak desain di kafe beda Mm-mm. dengan anak selain di kafe audio visual eh, Lebih luas misalnya biasanya. berkaitan dengan audio visual dan pemrograman yang lebih begini satu mereka sekali-sekali keluar dari zona zaman. Jangan begini aja. Cobalah jadi volunteer. Atau di kantor itu misalnya suka ada program apa program CSR. Kayak waktu dulu saya di Adira ada CSR berkunjung ke Suhan, siapa yang berminat nih gitu. Saya mengajukan diri. Minatnya ngapain? Oh, saya dari dulu suka ngomong, suka cerita. Oke, saya baca cerita. Saya bawa lentera gitu ya, saya cerita pakai lentera. Oh, anak-anak ternyata suka. Tugasnya cuma nemenin anak-anak pergi nonton ke planetarium. Coba sekali-sekali challenge teman-teman untuk jadi relawan. Oke, nggak suka bergaul sama anak-anak, cari untuk anak magang untuk pegang sosial media. Mm-mm. Cari untuk tadi konten. Tapi selain itu kalau ada temu muka, kopi darat, gabung, kumpul. Jadi biar tahu, oh ternyata di luar sana ada dunia yang lebih menyenangkan. Mungkin dari hasil ngobrol-ngobrol ini terbentuklah
ide-ide kolaborasi yang lebih keren dibandingin kalian hanya terima order atau terima apa info dari based on email atau based on chat. Kak, bantuin aku ngerjain ini enggak. Tapi kalau ketemu langsung, kita ngobrol, kita meeting gitu ya, mungkin Ya. ada ide-ide lain. Tuh, jadi Mhm. buka wawasan, coba untuk bergaul gitu ya, coba challenge diri kalian di tantangan-tantangan. Nah, anak-anak sekarang juga rentan dengan belum apa-apa udah ada duitnya nggak ya? Kalau Mhm. misalnya berbau cuan gitu ya, money oriented, Semangat oh ya. semangat. Mhm. Tapi itu kan mereka nggak tahu kalau bukan money oriented, uang itu atau link itu didapat dari link, dari usaha, dari Mhm. uh, apa namanya kolaborasi-kolaborasi ya. Iya. Tuh buka jaringan dulu, bergaul Mhm. dulu. Nah, nanti itu akan datang. Terus karena Oke. dia tidak bergaul, dia terlalu introvert atau kaku, sehingga ketika bertemu dengan orang nggak bisa berkomunikasi, itulah kadang-kadang suka orang IT dianggap, ih orang nggak gaul banget. Nah, ada Mhm. omongan-omongan sama dianggap bullying. Iya. Memang nggak semua seperti itu, tapi tipikalnya IT sejati itu begitu. Kotak adalah kotak. Mhm. Sementara saya bukan IT sejati, kotak bisa jadi segitiga. Saya orang lapangan gitu. Iya, betul. Nah, jadi lebih membuka diri, lebih peka. Oh, sekarang isu apa nih yang beredar sekarang? Oh, ada tantangan apa nih? Kalau nggak bisa didapatkan dari kampus, buka sosial media. Oh, challenge apa? Oh, kebetulan ada festival dongeng misalnya. Mhm. Atau kayak di Gembira Seharian atau acara volunteernya kitabisa.com nemenin anak-anak apa. Aku volunteer sebagai moto deh. Atau aku volunteer nanti aku yang buatin videonya deh. Nah, dari situ aja dulu gitu loh. Untuk Mhm. membangun empati kita. Iya. Karena balik lagi bahwa jangan sampai kayak negeri-negeri Jepang, Korea yang akhirnya pulang kerja, pergi Mhm. kerja, pulang kerja, pergi kerja. Kalau mau hangout sama teman-teman, sekedar minum-minum, pulang lagi. Hidup kita jadi nggak bermakna gitu loh. Coba lebih Oke. memilih dan ya itu tadi bergaul lah. Gitu. Mhm. Itu ya. Nah, terus setelah kalian menemukan passion kalian, oh saya senang di sini, kuasai misalnya. Oh, ternyata saya lebih suka di desain. Oh, ternyata saya di jaringan, saya lebih suka jaringan pakai Linux misalnya atau pakai Oracle atau saya mau memperdalam AI misalnya. Saya atau Mhm. mau memperdalam. Nah, setelah Anda mendapatkan apa yang menjadi hobi atau apa, dalami, pelajari, gali lebih lanjut, pantang menyerah, tapi jangan lupa bahwa kita tetap hidup bermasyarakat. Itu aja. Kadang Mhm. gini, saya nggak bisa apa-apa. Kayak saya waktu itu kan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi oke, saya coba nih. Saya tetap gaul, saya tetap ini. Nah, karena dari teman-teman, oh akhirnya saya bilang, oh jadi saya masih bisa nih ngerancang tampilan output, tabel-tabel. Oh, saya masih bisa nih membuat bantuin alur dari sini nanti kemana, nanti tinggal bahasanya itu dipindahkan ke dalam bahasa bisa nih. Nah, itu. Mhm. Jadi cari spesialisasi passion kita dulu. Karena Minat ya. balik lagi, apapun profesi, betul, apapun profesi kita, kalau kita dengan hati itu efeknya luar biasa. Jadi dengan terbeda. Dengan hatinya lebih rintak. Mhm. Oh, ya. Lanjut. Ya, sempet. Oke. Mbak, ini menarik sih. Banget ini banget menarik ya. Ini eh pertanyaan berikutnya lagi ya. Hmm. Jadi sebetulnya sekarang tuh perannya sih Mbak Dila dosen pembimbing aku ini tuh ceritanya. Jadi aku yang banyak nanya sih. Astaga. Eh, Serius. Kak, satu lagi Kak, sebelum Kakak nanya. Ini ada pertanyaan Kakak yang apa sih tantangan literasi digital ya? Jangan lupa Mm-mm. Kak, ini sekalian saya promosi. Jadi di CB dan di Let's Read, terutama CB, itu ada buku-buku yang memang sudah tertulis literasi digital. Sibu itu apa sih? Sorry. Kenapa? Sibu itu apa sih?
SIBI itu Sistem Informasi Buku Indonesia, SIBI yang Oke. Kemdikbud, SIBI. Nah, jadi Mm-mm. kalau misalnya nih buka SIBI, Mm-mm. SIBI Kemdikbud, sekarang SIBI Kemdikdasmen, itu Ya. nanti akan ada buku, contohnya, Mm-mm. eh, judulnya saya lupa. Jadi itu untuk anak level A. Level A tuh yang benar-benar untuk anak TK. Jadi gini, dia punya adik gitu ya. Adiknya tuh seneng banget mainin handphone dia. Dan suatu hari temannya WA, kok kamu ngasih emojinya begitu? Ternyata emoji yang diberikan adiknya salah. Nah, hanya Mm-mm. dari gara-gara salah ngasih emoji, akhirnya temannya jadi berantem. Oh, bukan kamu. Oh, ini adik saya. Akhirnya dia marah sama adiknya. Kata adik, habis Mm-mm. kakak nggak ngasih tahu. Nah, dari seperti itu karena anak sekarang kan emoji sebagai perwakilan dari emosi gitu ya. Terus ada lagi literasi digital yang sudah masuk ke dalam ranah ranah buku yang mudah. Nah, bisa jadi si baru buat teman-teman literasi digital, teman-teman anak-anak IT untuk coba yuk kita buatkan buku cerita mungkin atau membantu teman-teman yuk yuk kenalin misalnya sambil sambil bacain buku yang berbau literasi digital, mereka memperkenalkan ini adalah emoji, ini PC, ini ketika kalian mau mengkonekkan ini dengan ini menjadi internet. Nah, jadi Kria memperkenalkan ke anak-anak atau nanti sebagai book display-nya atau permainan berdasarkan buku, teman-teman yang IT bisa bilang ke adik-adiknya, adik-adik, kita akan mencoba untuk membuat komik sederhana gitu atau ya tadi banyak yang anak-anak IT nggak usah anak yang desain atau apa mengajak adik-adiknya untuk Canva atau coba ke daerah-daerah 3T nanti sambil iseng-iseng itu yuk kita coba nih kayaknya ini dikaitin dengan ini cari jaringan bisa kita nonton apa karena ada taman baca di mana tuh dia pakai penggorengan beneran nggak pakai penggorengan jadi pakai penggorengan itu sebagai antena parabola Iya. diarahin kemana Mm-mm. itu bisa Ya. sebagai wifi Mm-mm. Hujan gitu Bolik itu lupa kan Pak Ono lagi yang memperkenalkannya Pak Ono Purbo. itu Ono Purbo sekian tahun yang lalu. Nah, setelah era Ono di kaki gunung daerah Bantul di tempat yang bekas dulu, itu kan tempatnya agak susah untuk wifi. Akhirnya dicoba pakai penggorengan, bisa. Mm-mm. Keren, Nah, keren. jadi banyak-banyak cara, apalagi kalau udah berkaitan dengan masyarakat, kalian orang IT, kalian pintar, kalian punya ide, tapi nggak punya peralatan, Mm-mm. nah bisa dicek, dilihat, oh dicoba-coba. Itu challenge banget, Mm-mm. mudah-mudahan. Tapi ya memang nggak semua orang segila saya ya, nggak semua orang ideal atau mungkin ih ya lu ideal banget lu terlalu gimana mulu kata ya enggak tapi setidaknya apa sih yang bisa kita lakukan ingat sebagai mahasiswa tuh peluang banyak nanti kalau kalian sudah bekerja welcome to the jungle udah rutinitas sudah bosen lah kasarnya gitu ya kak ya Udah bener udah kan susah susah main ya kalau udah kerja ya. nah mumpung masih itulah gitu. Tapi Pak ini pertanyaan terakhir Mm, sih sebetulnya. ya Nah, eh, kalau dilihat dari apa yang Mbak Dila ungkapkan ya, kelihatan banget bahwa Mbak Dila itu sangat menikmati dunia literasi ya. Dan juga aku pikir juga hal-hal yang tadi Mbak Dila sampaikan minat, passion itu kan ketemunya nggak tiba-tiba ya. Harus ya nemu kliknya dulu gitu kan Mbak ya. ya ada proses betul. Prosesnya kliknya dulu. Kan itu kalau kalau boleh di ya diungkapkan dalam beberapa kata mungkin betapa literasi dan teknologi ini sebetulnya kan sangat berperan besar gitu lah dalam hidup Betul. kita ya. Karena kalau aku lihat juga orang-orang informatika ini pada akhirnya kan bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi orang-orang kan itu hal-hal yang lahir dari proses latihan kita, Mbak ya. Ya. Gimana kita sulitnya bikin program, jadi oke jangan menyerah, cari lagi solusi yang lain. Sebenarnya ya kalau aku lihat juga yang nggak salah-salah amat gitu orang yang ngambil jurusan teknik informatika itu karena ada istilah
quotes yang lucu juga kayak gini, Mbak. Kita tuh kuliah informatika katanya, teknik informatika. Tapi ujian kita di ekonomi terus katanya. Jadi kayaknya salah ngambil jurusan. Karena apa? Informatika kan bisa ke semua. Itu dia Bisa sih. di pendidikan, bisa di. Nah, operator-operator itu juga basicnya kan awalnya karena kepepet apa, coba jadi operator, akhirnya pinter. Hatam dia ngisi Dapodi kan. Karena apa? Kebutuhan. Kalau orang udah kepepet, apapun bisa kok. Tapi mungkin ya kalau ya baik lagi disimpulkan lagi yang dirasakan sebenarnya di teknik informatika ini satu kita akan jadi orang yang penting. Itu orang orang paling dicari tapi beresiko cari orang. kena migrain atau Apalagi apalah lagi gitu ya. masa-masa kayak pengumpulan data, Mm-mm. deadline, gajian misalnya. Itu server tuh terutama orang jaringan tuh server Iya. ditungguin banget sampai 20 apa istilahnya 7/24 Mm-mm. Nah itu tuh sampai kan ada paket. Nah, sebetulnya Mbak ya bagaimana cara kita memandangnya Mbak ya. Jadi gitu. hal itu bisa jadi potensi peluang buat kita. Peluang banyak hal ya nambah kenalan, nambah jaringan, nambah ilmu kayak Mbak Dila tadi. Wah ini gua ilmu daging banget gitu dari kerjaan-kerjaan itu. Tapi juga bisa jadi hal yang tekanan buat kita sebetulnya ya kalau kita Ya, nggak bisa menanggapinya dengan baik gitu Mbak ya dari tuh. ya kayak mengelolanya kemudian juga tadi kita juga kesulitan dalam berkomunikasi kesulitan dengan menjalin ya relasi ya itu juga Hmm, hal yang saya pikir sangat dibutuhkan oleh masa informatika. Nah di kalau di kami gitu Pak, nah kita lagi hmm. coba mengembangkan itu sih. Jadi di kami itu sekarang lagi coba mengembangkan satu mata kuliah yang itu tuh penguatan soft skillnya, Mbak. Jadi Ya, nggak hanya ngoding. ini komunikasinya juga. Mm-mm. Nah, di mata kuliah itu tuh ada beberapa materi, salah satunya komunikasi yang efektif. Karena kan ya akhirnya orang IT juga mau nggak mau nggak hanya dengan komputer aja gitu. Dia juga kan akan jadi bagian dari tim. Apalagi aplikasi yang ya nggak bisa dibangun oleh satu orang gitu. Terus tim. Ada orang database, ada orang programmer. Ya. Programmer juga udah ada yang programmer web, ada programmer Android, juga ada Hmm. tadi bagian desainnya UI UX. Jadi mau nggak mau memang harus bisa bekerja sama kan ya, jadi tim yang efektif gitu Mbak. Nah pertanyaan terakhir sih ini Mbak, karena ya tadi sih kalau aku menariknya lagi-lagi Badila itu paket komplit menurut aku Eh, dari saja. dari lulusan informatika yang punya skill-skill yang sebetulnya yang diharapkan saat ini gitu Mbak. Karena kan juga ya ada beberapa kondisi yang mungkin secara kemampuan tuh adik-adik kita tuh punya kemampuan yang keren Mbak. Hmm. Dia bikin aplikasi apa segala macam bisa lah. Tapi memang ada beberapa adik-adik kita yang ketika harus bekerja sama dengan orang lain Sa- nah, agak-agak kesulitan gitu. Dan itu juga aku melihat dari contoh lah yang paling sederhana di kuliah gitu dikasih tugas kelompok. Orang-orang IT itu kadang-kadang juga nggak bisa bekerja sama dengan baik gitu Mbak. Jadi udahlah, paling yang ngerjain Ya dua tiga begini orang aja. sisanya udah sama sama gue aja gitu Mbak. Yang lain kan jadi kalau ya kalau aku sih lebih ke ya tetap aja kita harus latihan, dicoba aja gitu. Walaupun kita nggak bisa ngomong, coba aja segala macam. Itu sebenarnya yang sedang dikembangkan tuh Mbak. Nah, pertanyaan terakhir itu sebetulnya kan dari proses tadi ya Mbak ya. Kalau Mbak Dila emang dari kecil sudah dikenalkan, udah punya minat juga ke seni, literasi segala macam. Akhirnya kan saling melengkapi Mbak ya. Yang satu eksak banget ya tadi kotak segala macam gitu ya. Kalau yang satu kan justru melengkapinya oh, Semua ternyata bentuk. bentuk tuh bukan hanya kotak aja, ada segitiga, ada lingkaran segala macam. Nah, aku pikir sih mahasiswa adik-adik kita informatika juga ya harus punya eh, ya pola pikir yang di luar ini ya, di luar maksudnya ya untuk melengkapi itu gitu Mbak ya. Ada hal-hal yang memang pada akhirnya harus mereka sendiri yang menemukan kliknya tadi gitu di minat segala macam karena betul luas banget informatika ini tapi Itu. kalau udah nemu kliknya ternyata Mbak itu bisa jadi salah satu kekuatan kita ya karena aplikasi-aplikasi yang
ada sekarang itu ya awalnya kan dari masalah-masalah yang ada ya. Kayak sekarang aplikasi Zoom kan boomingnya tuh pas zaman pandemi yang orang itu nggak boleh interaksi, nggak boleh segala macam. Nah, harapan aku juga sama sih Mbak. Adik-adik kita tuh menemukan kalau passion mungkin terlalu rumit ya, menemukan minat aja dulu gitu. Di hal-hal yang memang ya mereka punya minat di sana dan informatika ini bisa sangat ngebantu itu Hmm. buat mereka menemukan peluang dan minat atau lebih jauhnya passionnya gitu Mbak. Itu mungkin Mbak ya. Nah, eh, terakhir Mbak, sebagai seorang aku nggak lebay tapi ini bener sih sebagai seorang tokoh literasi Mbak Hmm, bukan, dari bukan, jangan, jangan, jangan. Bukan, saya cuma relawan orang lapangan lah, nah kepala saya, Mas, Mbak Mas. Mbak Dila kan suka merendah terus padahal salah satu organisasinya juga udah kelasnya nasional gitu bahkan internasional. Mbak ini harapan untuk masa depan literasi di Indonesia kayak gimana kan sebetulnya sekarang banyak banget tantangan ya di dunia penerbitan juga kalau aku ngobrol sama beberapa penulis pas sekarang lagi masa-masa yang sulit deh banyak penerbit-penerbit yang jatuh bangun lah segala macem. Ya. Nah terus Hmm. juga buat ini nih adik-adik kita yang ya generasi muda yang lahir di era teknologi, teknologi juga sama mbak ya, kayak dua sisi itu yang kalau kita nggak mengelolanya dengan baik bukan jadi kekuatan, bukan jadi peluang, malah jadi hal yang bisa menghancurkan kita juga gitu ya. Itu mbak. Jadi kira-kira harapan apa sih terkait masa depan literasi di Indonesia, terutama buat generasi muda adik-adik langsung aja teknik informatika yang lahir di era teknologi yang sekarang lagi pesat-pesatnya gitu Mbak. Apa-apa tuh sekarang pakai teknologi lah. Pesan makanan segala macem itu Mbak. Jadi gini, Sebagai penutup dunia terakhir. teknologi itu memang dunia yang menjanjikan, Nah, tapi dia juga menuntut, menuntut skill yang mumpuni, mm-mm. menuntut skill yang mumpuni dan seimbang nanti dengan hasil atau uang yang didapatkan, gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Nah, permasalahannya adalah sanggup nggak kita memenuhi tantangan zaman itu atau kita malah tergerus karena tidak sanggup mengikuti tantangan yang dibutuhkan oleh dunia IT yang terus berkembang. Mm. Karena itu kita harus punya tadi soft skill. Soft skill yang memang ada yang seperti sudah saya miliki dari kecil, atau memang ditemukan di tengah perjalanan hidup gitu. Ya. Nah, soft skill ini banyak orang yang ya balik lagi dulu itu kan orang hanya memandang IQ. Mm-mm. IQ is the best IQ. Ternyata di luar negeri di negara Eropa orang nggak hanya memandang IQ tapi emotional quality IQ EQ EQ, EQ. emotional quality itu sama pentingnya. Ya. Justru sepintar apapun kamu, ketika emosi kamu tidak balance, hancurlah sudah. Oke, Jadi mantap. harapan saya nih Mm-mm. orang tua zaman sekarang, mohon maaf ya, terutama kepada generasi sekarang yang disebut generasi strawberry, orang tua tuh memang sayang-sayang banget. Karena Mm-mm. dia dulu mungkin dididik dengan cara yang keras. Ya. Lahir dari medan yang keras. Jadi Mm-mm. ketika dia punya anak, dia nggak ingin anaknya ngalamin masa keras. Sehingga kadang terlalu overprotective. Nah, karena terlalu overprotective, si anak ini akhirnya tumbuh menjadi generasi yang tidak mandiri. Diberikan banyak fasilitas, tapi tidak ada sisi emosional quality-nya, uh, nilai-nilai kekeluargaannya, hanya lebih dipentingkan prestasi, Ya. kehebatan. Nah, itu harus balance antara intellectual quality, emotional quality, termasuk dengan iman, nilai-nilai kayak sekarang tujuh Mm-mm. kaih lah, yang ideal-ideal begitu. Jadi, karena kalian memang sudah lahir di dunia teknologi, itu nilai plus kalian. Melek mata, kita masih nganga, dia udah cet, 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 jadi cet, 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 buat bisa main game aja udah pinter banget udah sampai game ke berapa misalnya. Karena memang itu dunia mereka. Tapi Ya. para orang tua juga jangan lupa imbangi anak-anak kalian dengan emotional quality, Mm-mm. dengan nilai kekeluargaan Iya. dan biarkan anak
tumbuh mandiri. Karena kembali lagi, dunia IT ini makin Anda kejar, makin nggak akan terus, karena dia terus berkembang. Terus berkembang Bisa, ya. bisa kita ngikutin atau malah kita tergerus. Tinggal masalahnya skill yang standar memang harus. Ditambah skill tambahan, ilmu-ilmu lain di luar ini kayak ilmu ilmu soft skill tadi, menulis, Mm-mm. berbicara, bahasa asing, dan jangan lupa manajemen emosi serta kesehatan mental. Jadi banyak orang, mohon maaf ya, zaman sekarang yang sepertinya dia sehat, tapi ternyata ada mentalnya yang cukup terganggu. Dan itu tidak bisa dia ceritakan ke siapapun. Iya. Tidak bisa dia inikan, akhirnya mempengaruhi pola pikir dia. Dia cepat sakit-sakitan terus, atau dia jadi introvert. Akhirnya ada yang mengarah ke bunuh diri, ada yang Mm-mm. mengarah kemana-kemana. Nah, balik lagi, harus balance antara emosional dan intelektual. Serta jangan lupa, kita orang Indonesia tetap beribadah, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Teknologi itu kalau tidak diimbangi dengan iman, waduh, waduh, waduh. Repot Ngelihat ya. ini, wah, hebat banget, wah nggak perlu Tuhan, wah hebat, wah nggak perlu ini. Nah, karena apa? Saking terlalu hebatnya itu teknologi tanpa perlu pendampingan. Itu aja sih. Soft skillnya, terus nilai-nilai keluarga, terus pendekatan nilai ini tadi nilai kita sebagai manusia, kita punya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia itu makin dikejar, makin nggak kekejar. Itu aja. Dan tetap Makin makin semangat, menjauh ya. makin menjauh, dan tetap semangat untuk adik-adik saya teknik informatika, kalaupun kapanpun nih, misalnya Kak Fadila sekali-sekali ke kampus yuk, ke sini yuk, kita sharing tentang apa dunia IT yang bisa kita lakukan bersama, atau jangan-jangan nanti ngobrol-ngobrol sama Kak Fadila, kita buat suatu aplikasi buku, atau kita buat suatu video alih wahana dari sebuah buku. Hayo banget, saya terbuka apapun yang bisa untuk membuat bahwa dunia literasi digital itu lebih diinikan. Bahkan kemarin itu Forum TBM, saya saat ini menjabat sebagai Ketua Forum TBM Jakarta Selatan, dan kemarin itu Forum TBM Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian uh, Kemenq Library, itu memang tujuannya untuk literasi finansial. Tapi ternyata yang banyak dibahas adalah literasi digital untuk finansial. Dan itu termasuk yang jadi tren. Kemarin juga acara di layanan anak Perpustakaan Nasional membahas tentang literasi digital. Bagaimana faktor Indonesia belum terlalu umum, tapi kalau di luar negeri kayak scammer, body shaming, terus penguntil ya, penguntit yang akhirnya jadi human trafficking, itu Hmm. sangat luas di luar. Di Iya. Indonesia belum, Mm-mm. dan keamanan kita belum terlalu. Nah, itu banyak hal yang bisa kita waspadai, termasuk itu tadi tuh, kita sok-sokan gaya, anak sekolah di mana, dipoto, anak Mm-mm. apa pakai baju apa, ada seragam namanya segala Mm-mm. macam. Mm-mm. Nah, kalau di luar negeri, kalau ada kegiatan dengan anak-anak seperti di Jepang, profesornya atau gurunya sudah ngomong, mohon maaf ya, ngambilnya dari belakang, atau mohon maaf Mm-mm. nanti tidur. Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan Iya. itu. Saya juga kalau foto bareng-bareng anak-anak kelihatan muka, tapi kalau sendiri-sendiri saya nggak pernah mau ngambil, karena itu kita jaga privasi anak. Privasi Nah, ya. Mm-mm. termasuk Mm-mm. betul, itu termasuk literasi digital. Kita Iya. tahu bagaimana memposting apa yang harus Mm-mm. diposting, seperti itu. Banyak Soalnya hal sebenarnya, iya. terlalu luas untuk teknologi informasi itu, cuman Mm-mm. balik lagi materi yang diberikan tuh hanya teoritis. Bagaimana membuat postingan yang ini, tapi nilai-nilai moralnya itu kurang. Nah, Mm-mm. mungkin lebih harus kampus-kampus di luar itu membuat Mm-mm. kegiatan-kegiatan kerelawanan, atau para Iya. relawan apa
kampus-kampus IT suruh turun anak-anaknya ke taman baca, ke sekolah untuk jadi relawan pengajar, tapi yang tidak berkaitan dengan IT. Misalnya mereka mengajarkan apa, fotografi atau apa yang memang kebiasaan lainnya, tapi sekali-sekali di luar dunia IT. Mungkin itu Iya. bisa jadi bahan masukan untuk turun sebagai apa? Bukan pengabdian ke masyarakat ya. Kalau di swasta kadang-kadang kan nggak ada KKN, tapi mungkin sebagai mata kuliah yang bukan mata kuliah, sebagai sampingan apa yang tadi kayak di kampusnya Kak Zamzam, mata kuliah baru, ada soft skill-nya, yang mungkin seperti itu perlu diinikan lagi, biar turun ke lapangan dan welcome to the jungle, lihat inilah masyarakat yang sesungguhnya. Insya Allah. Begitu. Ya, Tetap di semangat ya adik-adik, demi literasi digital di Indonesia yang lebih nah baik. itulah. Alhamdulillah nih. Ini kita udah sampai di akhir ya, Fadila. Eh, ya, terima kasih udah mau berbagi dengan seperti biasa energi yang full semangat. Walaupun aku pikir tadi ada cerita sakit-sakit ya, itu kebayang dong lagi sakit juga semangatnya Kan luar sakitnya biasa udah gitu. kemarin, kan biar mengumpulkan energi buat besok, supaya Bener-bener. Sarasehan pendongeng nasional. Masa mau ketemu dengan para pendongeng muka kita sedih, sementara itu orang hebat semua yang menghibur orang. Balik lagi, kita sebagai Mm-mm. pendongeng, praktisi read aloud, harus Mm-mm. bisa menyembunyikan diri dalam artian untuk kepentingan umat. Kalau memang Mm-mm. pernah saya harus ngedongeng, saya baru seminggu ditinggal ibu saya. Depan Mm-mm. orang saya senyum-senyum, tapi sementara menunggu tuh yang beleleran air mata. Tapi ketika ayo Kak Fadila mulai, hai, udah langsung yang ini, padahal Bisa gitu ya. saya tidak tahu, terkoyak-koyak hati saya. Nah, balik lagi memang jam terbang ya, jam terbang Mm-mm. dalam artian jam terbang pengalaman, jam Mm-mm. terbang pengalaman hidup, pengalaman profesi, ataupun spiritual apa yang pernah dialami seseorang itu mempengaruhi apa yang ada di dirinya sekarang. Karena Ya. itu adik-adik tetap semangat. Kalau sekali-sekali mau ngobrol di luar IT tapi masih berkaitan dengan IT, yuk. Kadang-kadang mahasiswa senang loh diajak, nih ada buku tentang ini, IT, kalian lihat ini dari segi IT-nya mana? Oh iya, oh iya. Jadi kayak balik lagi kita ajak ke dunia. Bahkan ada satu kampus, saya lupa kampus mana, yang mahasiswanya itu belajarnya cuma membahas buku anak, dan exciting banget, mereka akhirnya mereka jadi lebih peka, lebih aware. Mungkin sekali-sekali boleh saya dosen tamu mengajarkan tentang dunia literasi digital dalam sebuah buku kepada anak-anak di kampus teknik informatika, yang biar mereka lebih tahu, oh ternyata dari sebuah buku cerita keren ya mengenalkan IT seperti itu. Iya, kasih banyak Mbak Dila ya. Ini Ya, sama-sama. Mohon teman-teman, maaf ini apabila karena yang waktu saya kita juga. sampaikan kurang bermanfaat. Jika Ini. bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Mm-mm. Nggak kerasa udah jam 10 juga nih. Mbak Dila Nah, mulainya dikasihan. aja tadi 8:30. Oke, begitu adik-adik. Aduh, tapi kesannya kalau adik-adik juga kita jadi ini teman-teman aja ya sekarang di Ya, akhir. teman-teman, Biar biar anak-anak, biar bawa kitanya juga ke bawah muda, Mbak. betul, awet muda. Ya, gitu teman-teman ya. Pokoknya ini Ya, jadi hal yang ya pokoknya terima kasih yang udah mendengarkan nih nanti podcast ini. Semoga ya obrolan kali ini memberi insight dan energi baru buat teman-teman yang ya wajar sih ya dengan kondisi yang sekarang peralihan. itu kita bagaimana memandang diri kita, bagaimana memandang masa depan itu hal yang wajar. Berarti teman-teman kalau kayak gitu juga itu salah satu ciri bahwa ya teman-teman orang yang berpikir, Mbak ya. Jadi kalau justru nggak ada kepikiran apa gitu, itu justru ciri bahwa ya monoton aja gitu. Justru kan di Lempeng informatika kita aja. selalu dituntut untuk berpikir. Sebetulnya, Mbak ya. Betul. Mata kuliah kita juga makanya kebanyakan kalau kuliah di informatika itu kan lebih banyak bengongnya, Mbak sebetulnya. Lebih banyak itu, kalau prakteknya itu kan lebih banyak nunduk. Mm-mm.
Makanya kalau dulu tuh waktu anak ada fisika biologi sos gini, kalau anak sos mah ha banyakan bicara. Kalau anak biologi fis banyakan nunduk ya iyalah banyakan ngitung gitu. Nah, kadang-kadang itu yang buat kayak mereka tuh asik dengan dunianya sendiri itu. Iya, Padahal emang ngitungnya susah, belajarnya susah. itu dia. Kita sebetulnya untuk beberapa kondisi kadang suka dianggap aneh, tapi dak kita juga emang itu yang kita kerjakan. Jadi bengong kita tuh bukan bengong kosong, tapi memang lagi mikir gimana caranya nih menyelesaikan permasalahan coding nggak jalan segala macem ya. Terus Iya. tadi harus bikin segala macem. Nah mudah-mudahannya ini ya sekali Apalagi lagi. kalau pas UAT, hang lah, inilah, Mm-mm, error lah, trouble lah, shutdown, udah stres sendiri. Makanya itu tadi manajemen mm-mm. emosinya juga harus balance. Iya iya iya. Karena tekanannya memang tinggi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Mm-mm. Nah itu keren banget sih dari Pak dosennya juga pengalaman. semangat, Pak dosen. Mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan ya jadi ada tambahan episode berikutnya nih. Kita lihat aja nanti ya dari hasil malam ini. Mudah-mudahan juga ada podcast-podcast berikutnya. Ya, balik lagi Amin. sih. Kalau ini Atau ini tujuannya memang Kak, ahli-ahli atau lulusan-lulusan IT lainnya yang berkecimpung di luar dunia IT-nya, tapi justru berhasil. Nah, itu cocok tuh kakak angkat siapa misalnya seorang apa, dia misalnya psikolog, tapi karena dia memang senang dengan dunia IT, dia menciptakan aplikasi apa yang kayak kayak gitu kak, keren itu. iya. Ya Dia mudah-mudahan orang Mbak. luar IT, tapi kontribusinya terhadap dunia IT luar biasa. Mm-mm. Amin mudah-mudahan Mbak ini lagi menuju ke sana. Aduh. Sudah Menuju ke sana sudah tapi udah sekian tahun vakum gitunya. udah satu step. Enggak kalau ini episode perdana Mbak. Oh, Yang mudah-mudahan ada yang dua, tiga, empat ya. iya. Bismillah. Yang tema ini kan tema lulusan informatika yang Ya, ya, aku betul, pikir betul. ya emang ya kita juga Bisa menginspirasi. langsung langsung aja dari pengalaman yang real gitu Mbak. Kalau aku Praktisi lah kasarnya, betul. lebih lebih ke sana sih. Jadi biar banyak insight dan inspirasi itu aja sih Jadi Mbak. ketika orang bilang, kok kakak nggak pakai gelar? Boleh gelarnya apa? Ya, saya keluarin baru gelarnya. Nah, disitulah orang tercengang. Hah? Gitu. Nggak itu udah bukan double degree lagi, udah triple itu udah tiga. ST, SPD, terus ada satu lagi STM. apa? SE ya, sarjana ekonomi ya. Ya, padahal sebenarnya STM, es teh manisnya. Es teh manis. Oke Mbak, sampai sini Mbak ya. Terima kasih banyak. Selamat Sama-sama, beristirahat. mohon Semoga maaf jika ada yang nggak sehat berkenan. selalu dan ya saling mendoakan ya. Mudah-mudahan ya istiqomah di jalan relawan ini. Itu kayaknya banyak yang pasti sih kalau aku ngelihat akan selalu banyak cerita dari Mbak Dila ini. Cerita pengalaman, cerita ya kerelawanan, Karena cerita memang segala guru yang macam. paling baik ya adalah pengalaman hidup. Itu Iya, benar-benar iya. guru yang nyata itu. Iya benar benar benar. Makanya Ya. saya selalu bilang sama mahasiswa sekolah, anak sekolah, SMA, yuk turun yuk ke lapangan. Jangan kalian cuman lihat Mm-mm. bangku kalian doang. Ayo turun. Mm-mm. Sebenarnya dunia nyata, medan kalian sebenarnya ya di luar sana. Ya. Gitu. Mm-mm. Ya demikian teman-teman ya. Ya, Itu makasih Mbak ya. banyak ya kesempatannya. Sama-sama Mbak. Ya, Mohon maaf lahir batin. Selamat istirahat. ya. Silakan kita tutup aja ya. Mohon maaf teman-teman jika ada yang tidak berkenan. Semoga kita semua tetap mendapatkan hidayah agar bisa menjalani Amin. setiap fase kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan juga kita ya kita yang terpilih lah hidup di zaman ini Mbak ya udah melewati beberapa pandemi terakhir pandemi COVID ya alhamdulillah kita bisa lolos dari pandemi itu dan berarti kita orang-orang yang terpilih gitu untuk mengisi zaman ini lah gitu ya. Oke, Amin. terima Insya Allah, kasih insya Allah. semuanya sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi mudah-mudahannya di episode kedua dan seterusnya insya Allah. Amin. Sukses ya. Amin.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ntar Thank you. aku stop dulu.